Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, Bagaimana bagaimana kabarnya kabarnya? Bu Eli? Alhamdulillah sehat Pak Muhlas. Pak Kelompok 4 Muhlas, silakan masuk. Pak Muhlas bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Bu Eli, Alhamdulillah. Ada boleh apa ini? tanya nggak Bu Eli? Boleh, mau tanya-tanya apa Pak Muhlas? Monggo. Sebenarnya saya lagi bingung ini Bu Eli. Ada waktu luang nggak? Kebetulan hari ini, siang ini saya kosong Pak Muhlas. Kalau ada yang mau dibicarakan, mau disampaikan, silahkan. Iya, ini loh. Sebenarnya saya bingung, tapi saya harus mengkomunikasikannya dengan siapa tentang pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh gitu, jadi apa ini tujuan dari coaching kita sih? Ya, tujuannya di sini saya minta saran atau coaching lah Bu untuk memperbaiki kinerja daripada pembelajaran saya di kelas. Silakan Bu. Pembelajaran di kelas. Memangnya pembelajaran di kelas seperti apa? Iya, ini kan baru pertama kali saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ saya menemukan belum muncul peristiwa atau kejadian di mana ada beberapa anak itu kurang semangat dalam pembelajarannya. Jadi menurut Pak Muhlas ada beberapa anak yang terlihat kurang semangat saat pembelajaran. Kenapa kok Pak Muhlas katakan seperti itu? Kira-kira Pak Muhlas lihat dari apa? Kenapa kok mengatakan kalau mereka kurang? Ya, mereka saat melakukan kegiatan apa yang menjadi tugasnya itu dia seolah-olah tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Padahal di LK-nya, lembar kerdanya itu sudah jelas tertulis dan tugasnya, tapi mereka seolah-olah seakan-akan itu belum bisa memahami apa yang dimaksud daripada tugas itu. Jadi menurut Pak Muhlas, kira-kira pembelajarannya Pak Muhlas ini yang ideal itu Pak Muhlas ingin anak-anak seperti apa? Begini loh Bu, kan pembelajaran saya kan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Terus sudah saya bagi sesuai dengan kemampuan bakatnya, dengan pertama melakukan diagnosis assessment untuk memilih mana yang kelompok visual, mana yang kelompok audio, mana yang kelompok motorik atau kinestetik. Nah, di situ yang visual itu saya tidak mengalami kendala karena saya berikan video, mereka sudah paham, dan saya berikan teks bacaan sesuai dengan buku kitabnya, mereka tidak ada kendala Bu. Yang di sini adalah yang audio dalam pembelajaran IPA kemarin. Itu saya aktif kendala. Nah, mereka itu saat saya berikan sebuah lagu untuk dinyanyikan, mereka ternyata terkendala saat mendengarkan lagu itu. Mereka tidak memahami apa maksud isi lagunya. Padahal lagunya itu misalkan belum dialihkan rekamannya, perubahan wujud benda gitu ya. Nah, di situ saya buat nyanyian, buat yang audio, perubahan wujud itu ada 6.
Marilah semua kita mempelajarinya. Yaitu di situ yang pertama, padat ke cair namanya membeku. Mencair. Belum muncul. Cair ke padat namanya membeku. Itu sudah saya praktekkan dan mereka sudah mendengar. Saya sudah menyalakan audio di speaker. Tapi saat mengerjakan tugas itu ada anak yang kurang respect. Dan dalam arti kurang respect ini dalam mengerjakan itu dia nggak tahu apa yang diisi, padahal saat nyanyi bersama di audio itu mereka bisa ya. Ya terus itu Bu, saat mengerjakan LK saat tugasnya itu mereka silakan masuk nggak paham gitu loh Bu. Dan terus saya harus melakukan apa ya mereka, soalnya kan pembelajarannya itu di siang hari ya, mereka rasanya kayak gerang, ngantuk atau apa juga saat saya buat sesuai dengan rencana pembelajaran RPP yang saya buat, ternyata nggak maksimal di situ. Terus yang motorik juga, di motorik di situ anak-anak nggak suruh untuk menggunting ya, jadi bagian-bagian daripada itu perubahan wujud itu membeku, yang padat, cair, tiga segitiga untuk perubahan wujud itu Bu. Silakan masuk. Saya buat gambar, terus saya suruh untuk menggunting dan menempelkan kembali seperti apa yang diinginkan di kertas LK-nya. Nah itu ada anak yang nggak mau kotor lemnya karena guntingnya nggak bisa, terlalu kebesaran, tidak bisa pas. Dari situ, nah ini kesulitan saya itu Bu. Mereka ya ada 4-5 anak lah dari 8 kelompok itu. Nah itu kan menjadi masalah buat saya. Ini maunya saya bikin apa supaya mereka itu bersemangat menyenangi pembelajaran di kelas meskipun itu kegiatannya pada siang hari. Oke, dari cerita Pak Mukhlas, jadi Pak Mukhlas sebenarnya sudah berusaha memberikan fasilitas yang maksimal ya untuk memenuhi baik ya sesuai produser audio maupun yang kinestetik. Tapi sepertinya memang dari anak-anaknya yang masih motivasinya ya Pak Mukhlas, semangatnya untuk belajarnya itu masih kurang. Padahal ketika menyanyi mereka menyanyi, tapi begitu dapat LK masih belum paham. Nah, dari sini kira-kira kalau dilihat dari skala 1 sampai 0, apa nih yang sudah Pak Mukhlas lakukan? Kalau selama ini sih, kalau dilihat dari apa yang saya lakukan, karena saya mempunyai kendala antara 1 sampai 6, saya sudah melakukan masih di angka 55 lah Bu. Saya kurang puas dengan apa yang saya ajarkan karena melihat kondisi di kelas itu yang dua item untuk yang audio dan motorik ini saya kurang puas Bu. Iya, jadi kepinginnya Pak Mukhlas ini nanti akhirnya masih saya tanya dari skala tadi ya. Tadi kan Pak Mukhlas bilang masih di angka 55 ya. Kayaknya mungkin di atasnya ya Pak ya. Jadi mungkin 8 atau 9. Kelompok 4 silakan masuk. Iya Bu. Nah kira-kira dari situ di sini kesempatan apa yang Pak Mukhlas miliki untuk dapat memperbaiki? Mungkin yang bisa dilakukan lagi. Apa ya kesempatannya ya? Memperbaikinya dengan cara apa ya? Untuk membangkitkan motivasi anak-anak kira-kira? Ya saya sebenarnya apa ya? Harus membangkitkan semangatnya dulu Bu ya. Kalau menurut saya dikasih awalan untuk kegiatan mindfulness itu
itu rencana saya Bu ya. Pengennya saya berikan mindfulness dulu mungkin Bu di awal supaya mereka itu memiliki semangat, memiliki apa itu istilah itu, bisa melepas bebannya dulu, apa yang menjadi penatnya keseharian setengah hari mereka belajar. Nah setelah siang-siang, setelah sholat mereka butuh semangat lagi. Mungkin mindfulness-nya saya terapkan itu. Setelah itu kalau mereka kurang mungkin juga ya atau gini Bu, di tengah-tengah pelajaran kalau mereka kurang bersemangat lagi, saya kumpulkan aja ya untuk breaking ice itu ya, supaya mereka fokus kembali. Mungkin itu kesempatan saya Bu di situ untuk memperbaikinya itu. Iya, itu bagus sekali Pak Mukhlas, karena Pak Mukhlas tadi kan bilang pelajarannya Pak Mukhlas itu siang ya, siang. Jadi mungkin anak-anak sudah capek, lelah, jadi kayak dapat materi itu wes nggak mau nerima gitu ya. Jadi mungkin dengan langkah tadi mindfulness, nah anak-anak kan akhirnya yang tadinya mungkin kelompok 4 silakan masuk, akhirnya bisa refresh kembali ya Pak. Dengan refresh kembali, bisa fokus kembali, nanti mungkin akan timbul kesadaran diri, kemudian bisa menerima pelajaran dengan lebih bersemangat lagi. Bagus sekali itu Pak Mukhlas. Terus pakai tambahan ice breaking juga, wah itu nambah Pak, nambah semangat lagi, anak-anak jadi tambah senang kalau dikasih ice breaking. Nah, kira-kira untuk melakukan dua rencana itu tadi Pak, mindfulness maupun yang memberikan ice breaking, ada enggak hambatan atau tantangannya? Berapa? Kalau hambatannya ya mungkin saya baru untuk mempraktekannya ya, saya juga belum sepenuhnya paham bagaimana cara untuk mempengaruhi anak-anak dalam kegiatan mindfulness itu, kendalanya. Tapi kendalanya ini ya situ, untuk breaking news saya harus mencari bahan-bahan yang bisa menggairahkan kelas, bisa memberikan semangat buat anak-anak agar fokus kembali. Itu Bu. Jadi itu ya Pak ya. Oke. Baik, kira-kira untuk melakukan rencana ini Pak Mukhlas, tolak ukur keberhasilannya nanti apa? Dilihat dari semangat belajar, misalkan semangat belajar mereka kembali lagi, dapat istilahnya itu mengerti, paham apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas pada mata pelajaran hari itu. Baik Pak Mukhlas. Nah kira-kira kapan ini ya, Bu, rencana ya, aksinya ini mau di nomor 4 ini angkat baru? Ya kalau bisa minggu depan Bu, saya harus mempersiapkannya dulu kembali untuk merancang, karena kan materinya ini beda lagi. Saya nggak mungkin untuk memberikan materi yang sama. Jadi insya Allah minggu depan untuk materi berikutnya, di bab berikutnya saya akan coba merancang lagi dengan menambahkan mindfulness untuk mengawali pembelajaran, melepas lelah, beban pikiran yang setengah hari mereka belajar, terus masuk ke pelajaran sesuai dengan kelompok belajar masing-masing. Kelompok 1 dan 4 masuk. Kalau memang ada kendala di tengah jalan, mereka kurang bersemangat lagi, saya tambahkan dengan ice breaking. Mungkin itu Bu. Ya mungkin insya Allah minggu depan lah Bu, saya akan persiapkan. Kira-kira untuk mempersiapkan itu semua, ada enggak orang atau siapa yang bisa membantu Pak Mukhlas? Ya tentunya Bu, yang biasa untuk ice breaking itu kan guru Hizbul Waton ya Bu ya. Saya akan hubungi guru Hizbul Waton Bu. Ya siapa Bu ya guru Hizbul Waton ya Bu ya. Terus nanti di situ setelah guru ya, kalau memang
jenengan bisa ada data ataupun pengalaman untuk mindfulness, bisa Bu sampean. Jadi yang saya butuhkan di situ komunikasi dengan antar guru yang sesuai dengan apa yang saya inginkan bidangnya. Terus murid-murid juga saya akan ajak ngobrol dulu, yang mungkin dengan ketiga restitusi itu apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran itu Bu. Siswa dan guru Bu, yang saya nanti kaitkan dengan apa yang saya butuhkan di situ Bu. Pak Iksan segera masuk di kelompok. Baik Pak Mukhlas, terakhir nih, kira-kira apa komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Pak Mukhlas supaya pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan ini berjalan lancar dan tujuannya tercapai? Komitmen saya ya harus terus memperbaiki supaya apa yang menjadikan pembelajaran pemimpin di kelas itu saya berhasil terus memperbaiki, terus menggali apa yang menjadi kemampuan saya sesuai dengan prosedur dan rencana pembelajaran saya. Soalnya kan di sini baru awal saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana apapun hasilnya nanti tetap saya akan terima, tapi bagaimana proses saya untuk melangkah ke sana itu saya memahaminya. Jadi komitmen saya akan terus berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kendala di dalam pembelajaran di berdiferensiasi ini Bu. Intinya di situ, apalagi nanti ada penerapan tambahan lagi. Oke, baik Pak Mukhlas, dari coaching kita siang ini kira-kira apa nih yang dapat Pak Mukhlas simpulkan? Sudah dapatkah tujuannya tadi kan supaya anak-anak semangatnya ya, iya semangat. Bu. Jadi alhamdulillah Bu ya terbuka pikiran saya Bu setelah ngobrol coaching dengan jenengan Bu. Terima kasih, saya bisa menyimpulkan bahwa memang waktu itu merupakan kendala buat anak-anak itu tidak bersemangat dalam pembelajaran. Di samping itu apa yang saya sampaikan di kelas itu kurang menarik buat mereka Bu. Itu yang harus saya sadari. Tapi di sini kesimpulannya dengan saya tahu permasalahannya telah diidentifikasi tadi oleh jenengan. Ya alhamdulillah kesimpulannya dengan kendala-kendala seperti itu, permasalahan-permasalahan seperti itu, saya istilahnya punya gagasan untuk menambahkan kegiatan mindfulness dulu sebelum pembelajaran, setelah itu masuk ke pembelajaran, dan ditambahkan ice breaking bila terjadi kendala ramai atau tidak semangat pada siswa di tengah pelajaran saya Bu. Itu mungkin benang merah yang bisa saya tarik kesimpulan dalam pembicaraan ini Bu. Iya, baik Pak Mukhlas. Saya tunggu ya nanti kabar baiknya, mudah-mudahan begitu action, nah hasilnya sesuai dengan harapan Pak Mukhlas. Oke Pak Mukhlas, mungkin coaching kita sampai di sini ya. Terima kasih loh Bu. Oke, sama-sama. Saya tunggu ya Pak ya, nanti kita cerita-cerita lagi hasil dari action jenengan. Ya nanti saya evaluasi Bu, pasti akan saya evaluasi. Dan apapun hasilnya nanti tolong diberikan tindak lanjut Bu. Apa yang kurang atau yang pas, yang bisa saya ambil pelajaran daripada setiap kali permasalahan. Nanti kalau ada permasalahan lagi jangan tari loh Bu, jangan menghindar dari saya loh. Kalau ketemu saya nanti dibilang, oh pasti penuh masalah nih guru. Jangan kayak gitu loh Bu. Enggak Pak Mukhlas, oke siap. Semangat ya Pak Mukhlas. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah.